gue kejar kok lu malah ke dalam. Kan gue ikut di rombongan terakhir. Iya. Lalu yang dia kejar siapa? Sosok makhluk di tanjakan setan. Ada tanduknya, ada buntutnya, pakai jubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kali ini saya bersama teman saya yang bernama Asep Umardani. Kali ini biasanya kita melakukan pendakian, mungkin lagi PPKM juga, jadi ngapain nih bingung. Jadi ada teman yang ingin cerita-cerita horor, nggak ada salahnya untuk kita berbagi ke teman-teman yang ada nanti bisa di luar sana. Kali aja ada teman-teman yang mau nonton juga. Ini kali ini kita mau ngobrolin apa nih, Asep? Mau ngobrolin ini cerita misteri masalah pendaki. Oke, jadi berbagi cerita tentang pengalaman horor yang ada di gunung. Ya betul. Oke deh. Mungkin ada beberapa teman-teman juga yang merasakan, balik lagi ya, ini hanya pengalaman pribadi, jangan dipukul rata. Ya, ini cerita kita dengerin aja lah, kali aja ada hikmah yang kita bisa ambil. Bagaimana awal ceritanya tahun berapa ya kira-kira ya, Mas Asep? Tahun 2004 pertama kali gua naik gunung, 2004 lah. 2004 itu statusnya masih sekolah, kerja atau kuliah? Mau lulus, udah deket mau lulus. SMP, SMA? SMA. Oh, SMA. Iya. Berapa orang melakukan pendakian ke Gunung Gede ya? Gede-gede. Iya. Puncak Gede apa Puncak Pangrango? Gede. Puncak Gede Pangrango. Berapa orang total peserta yang ikut acara? Dulu gua naik rombongan 30 orang. 30 orang. Tapi nggak kebayang sih 30 orang, banyak banget itu. Tapi yang 20 legal dan 10-nya ilegal. 20 legal, 10 ilegal, ya. tapi dalam satu rombongan. Satu rombongan. Dan kenal semua atau? Nggak semua sih, nggak semua kenal, cuman berapa orang dong yang kenal. Karena kan gue diajak juga. Oh gitu, ya terus ceritanya. Itu ilegalnya dalam tanda kutip gimana tuh, Mas Asep, bisa diceritain ilegalnya itu ilegal gimana? Sebelum dijawab, ini ada di balik, teman-teman, ada yang di balik layar, kameramen kita namanya Vicky tapi bukan pakai naki. Oke, lanjut dijawab. Jadi yang dimasuk ilegal dan ilegal itu, yang ilegal itu dia namanya terdaftar di pos base camp. Ikut registrasi. Ikut registrasi kurang lebih pakai simaksi. Iya, kayak simaksi. Kalau yang 10-nya nih enggak, langsung terabas pakai jalur terobosan gitu. Buka jalur ya, bisa Buka dibilang jalur ya. kurang lebih. Oke, terus. Jadi awal mula tuh gue jalan malam dari rumah. Biasalah, kalau dulu kan belum ada angkot yang langsung ke sana gitu. Akhirnya kita semua nih naik truk Truk apa tuh? Truk model truk sayur gitu-gitu. 30 orang? 30-30-nya ya, naik truk sampai di di puncak, di Cipanas. Nah, sampai di base camp itu yang 20 termasuk gue 20 di dalam hitungan 20 orang Salah satu itu tim ya. gue istirahat dulu di base camp. Yang 10 orang ini yang ilegal langsung. Oh. Dia langsung jalan. Iya. Gitu. Terus? Pagi gue disiap-siap, gue langsung jalan kan. Itu nggak ada, normal-normal aja, nggak ada keanehan sama Tapi sekali. sorry, ini rencananya mau ngecamp berapa hari rencananya? Rencananya 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Weekend berarti ya? Weekend. Oke. Jadi gue awal mula gue jalan ya, gue jalan sampai kurang lebih begitu sampai kandang badak, gue ketemu rombongan yang 10 yang ilegal tadi. Berarti mereka tidak melalui jalur resmi. Nah, Mulai start dari Gunung Gede lewat via Cibodas via gue via Cibodas. Kalau via Cibodas berarti 20-nya di belakang. Di hari selanjutnya atau di jam berapa dia jalan? Kalau yang 20-nya ini termasuk gue itu jam 8 pagi gue jalannya. Nah, yang 10 orang? Yang 10 orang yang jam 4 subuh jalan. Mungkin yang 10 orang ini salah satu trik dia untuk menghindari dari pos penjaga di Simaksi. Ya, betul. Berarti Mas Asep ini ikut di rombongan yang legal atau yang ilegal? Legal ya? Oke. Begitu gue jalan, jadi ketemuannya di sana di kandang badak, gue ketemu. Udah sampai sana tuh jadi gue di rombongan yang 20, yang 10 udah duluan nih ternyata.
Nah begitu gue jalan mau sampai Kandang Badak, nah di rombongan gue yang gue kenal doang ada 4 orang nih. Yang 10 orang cuma yang kenal 4 orang? Oke. Sorry, dari 20 orang yang kenal 4 orang? Iya. Oke. Gue mau disamarin nggak sih? Boleh, nggak apa-apa. Nggak usah kali ya. Nggak usah. Gue, Bowie, Zemba, sama Jona. Itu gue di rombongan taruhlah yang 20 terakhir. Nah, gue jalan sampai Kandang Badak ketemu sama rombongan yang 10 tadi. Di sana jadi sebelum gue nyampe ke Kandang Badak nih, katanya ada si Jonang di rombongan yang tengah 10 nih. orang. 10 orang yang tengah. Padahal yang di 10 orang ada di si Jonang itu ada di 10 terakhir. 10 terakhir bareng Ini hari keberapa? hari pertama. Jam? Jam kurang lebih sampai atas itu jam 12-an lah. Jadi kejadian 12 si jam 1 siapa siang. tadi namanya temennya? Jonang. Jonan itu sore siang jam 1. Jam 1 siangan. Begitu katanya dia udah ada di rombongan yang kedua. Oke. Saat itu dia mau buang air kecil. Buang air kecil. Begitu dia biasalah kalau pendaki kan mau buang air kecil tuh ajak-ajakan kan. Iya, biasanya nggak sendiri, ada yang dampingin. Betul, minta ditemenin Iya, gitu kan. Jadi dia ditanya nih sama temennya, mau kemana nang katanya? Mau ke toilet, mau kencing gitu. Iya. Ikut kan nih temennya. Yang ikutin, ngedampingin. Itu gua nggak kenal namanya. Oh, nggak kenal. Oke. Tiap dideketin si Jonang nih selalu menjauh. Oh. Selalu menjauh. Iya. Jauh. Iya. Selalu menjauh. Nah, yang temennya satu lagi punya perasaan kok ini setiap dikejar malah menjauh gitu. Punya rasa curiga. Oke. Akhirnya dia bilang sama temannya yang ngejarin ini, udah nggak usah dikejar, biarin aja. Nggak usah dikejar, biarin aja. Akhirnya si Jonang makin lari ke dalam, nggak tahu dia itu kencing apa enggak. Iya. Udah sampai situ, yang temennya yang ngejar ini balik, datanglah rombongan gue. Oke. Jadi jadi sistemnya gini, 10 jalan, 10 pertama jalan, 10 lagi nunggu. Itu kira-kira berapa menit tuh sistem Jadi kayak gitu jedanya. jedanya. Jadi berapa lama dari rombongan pertama yang 10 dengan rombongan kedua dan selanjutnya? Kalau jedanya sih nggak bisa dipastiin, yang penting sedatangnya aja, gitu. Nggak bisa dipastiin sedatangnya aja. Nah begitu rombongan gue datang, rombongan yang kedua, nah otomatis harusnya jalan. Iya. Begitu gue ketemu datang, ini jalan. Nah terus begitu selanjutnya sampai di puncak ditanyalah sama yang ngejar ini si A-nya, anggap aja si A ya. Iya. Ditanya, "Nang lu kemana? Gua kejar kok lu malah ke dalam." Kan gue ikut di rombongan terakhir. Iya. Lalu yang dia kejar siapa? Itu pertanda, tapi yang sempat ngobrol nggak lo sama yang orang yang ngejar ngedampingi si Jonang itu? Kalau itu gue nggak ngobrol sih, karena kan gue nggak kenal. Jadi gue naik ini kayak temen tongkrongan gitu. Gue diajak nih sama tongkrongan ini, ayo ikut gitu. Jadi berarti sampai terakhir pun lu balik dari pendakian nggak tahu yang ngedampingin, yang ngejar, yang sebenarnya yang buang air kecil itu siapa, belum tahu ya? Belum tahu ya. Tapi stylenya itu bener-bener Sosok si Jonang siapa itu. Jonang? Iya, Jonang itu. Benar. Persis seperti itu. Pakaiannya gitu. Benar. Itu dia. Oke. Setelah akhirnya kita ngecamp sampailah pagi. Ngecamp di? Kita ngecamp di Kandang Badak. bukan. Sudah sampai punya Surya Kencana. Oke. Itu udah hari keberapa tuh? Masih hari pertama atau hari kedua? Itu hari kedua. Kita udah tinggal turun. Oke. Kita turun lintas Jalur. Terus? Begitu akhirnya gue turun ini. Singkat cerita gue turun. Ya. Oh enggak, sebelum cerita kan lu katanya temen lu, salah satu anggota temen lu ini ada yang melihat sesosok makhluk di tanjakan setan. Betul, Karena betul. tanjakan setan ini salah satu ikonik di Gunung Gede Pangrango, khususnya di Gunung Gede ya, yang melalui via jalur Cibodas. Ya, betul. Coba gimana tadi? Lu sempat cerita juga tuh tadi. Oh iya. Gimana? Sorry maaf, kepotong. Jadi di rombongan yang ilegal ini bisa dibilang paling sombral lah.
nggak bisa diatur Iya, omongannya, tingkah lakunya itu paling nggak bagus tuh kalau di gunung kayak gitu. Jadi untuk dicontoh ya teman-teman untuk melakukan seperti kejadian temannya tadi Mas Asep ini ya. Terus juga untuk ilegal itu juga nggak boleh juga ya, Sangat sangat tidak nggak dianjurkan, nggak dianjurkan gitu loh. Terus yang Jadi tadi dia yang 10 orang itu salah satunya dia ngelihat, katanya di tanjakan setan itu dia ngelihat sosok kepalanya besar, ada tanduknya, ada buntutnya, pakai jubah, mirip-mirip di ini deh. Kalau pernah nonton film Dono tuh, Setan Kredit. Mirip banget kayak gitu tuh. gue sih belum ada Berarti bayangan kayak sih. kayak vampir gitu ya, pakai Iya. jubahnya jubah vampir gitu. Iya, jubah vampir, kepalanya besar banget. Siang hari atau Siang sore? siang hari. Tapi di rombongan yang tadi ngelihat makhluk itu cuma dia doang sendiri apa teman-teman yang lain juga ngelihat? Ada yang lihat, tapi Ada. itu ngobrolnya setelah di bawah. Oke. Biasalah kalau pendaki kan Kode etik. dapat ngeliat yang Iya. begitu-gitu nggak Kode pernah etiknya langsung karena diomongin. salah satu kode etik di gunung itu jika melihat sesuatu yang gaib itu tidak boleh dibicarakan ketika masih di gunung karena akan menurunkan mental si pendaki itu sendiri. Lanjut. Oke, setelah itu kira-kira kita sampai puncak, kita camp, besokan harinya kita pulang. Gue pulang lintas lewat Putri. Nah, gue lewat Putri. Jadi sebelum gua potong, tapi gua masih penasaran sama sosok makhluk yang di tanjakan setan itu sih. Tapi lu sempat ada obrolan nggak sih sama teman-teman jadi bahan obrolan ketika kalian sudah turun di gunung? ada, jadi bahan itu benar-benar kayaknya lihat itu nampaknya jelas banget. Jelas. Itu semua orang yang melihat. Cuma dua Cuma dua orang. Sisanya yang lain nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Gua termasuk gue sendiri nggak lihat. Dan lu nggak ngelihat? Gue nggak Lu di lokasi nggak ngelihat? beda itu loh. Jadi kan dia yang pertama duluan nih, 10 pertama. Yang ilegal itu ya. Ilegal, Maksud- 10 yang nomor 2, gue yang nomor 3, tim ketiga lah. Pas lu nyampe di lokasi nggak ada? Nggak ada. Akhirnya gue udah nyampe naik terus, gue nyampe puncak, gue ngecamp di Surya Kencana. Besok paginya gue pulang, gue lewat Putri. Waktu itu gue berdua sama temen gue si Bowie nih. Gue sama si Bowie berdua. Itu gue turun lari. Biasanya kalau turun gunung kan pelan-pelan gitu ya. Gue ngerasa karena masih muda gitu kan, Seger. masih baru-baru mau lulus kan, masih fit lah banget gitu. Gue turun lari itu, sempet gue jatuh mau ketusuk ranting ini pohon tumbang. Pohon tumbangnya gede banget kan, hampir banget itu gue mati di situ. Setelah itu kan gue tinggalin nih yang 10 gue nih, karena kan gue 10 terakhir nih. Gue tinggalin teman-teman gue di belakang, jadi gue berdua doang sama Boy turun duluan. Begitu gue sampai, wah gue kurang tahu tepatnya di mana. Pokoknya gue udah capek aja sama si Boy ini berdua. Ini posisinya di malam atau siang? Siang mau sore hari lah. Gue capek di situ berdua sama si Boy teman gue. Dia bilang ada pendaki lewat, tapi gue nggak lihat ada pendaki lewat nih. Dia nggak lama gue lihat tuh, oh iya benar ada pendaki. Nah di situ gue lihat di pendakinya itu dia bawa botol minum warna kuning kayak extra joss gitu. Ya. Sorry, di endorse nggak bisa. Nggak apa-apa lah. Jadi gue lihat, gue teriakin, bang. Dia berhenti, tapi dia nggak nengok. Dia nggak nengok nih. Jalan terus dia. Dia berhenti, tapi nggak nengok. Oh, Berhenti, cuma berhenti, tapi dia nggak tapi nggak nengok. Setiap dia berhenti ada burung hitam di sampingnya dia turun. Gagak mungkin atau Gue kurang tahu. Pokoknya burung hitam banget itu burung. Gue turun di sampingnya dia. Setiap gue deketin, dia selalu ngejauh. Tapi dia berhenti setelah gue panggil nih. Terus berapa meter jarak sama lu? kurang lebih 3 meter 4 meteran lah. Sama temen gue si Boy juga gitu, tiap manggil tiap ngejar dia makin jauh, tapi begitu gue udah capek ngejar dia berhenti. Dan tiap dia berhenti turun burung. Sebelum lu lanjut, lu sempet kepikiran nggak kalau makhluk yang lu kejar ini kan belum ketahuan dia siapanya? Lu sempet kepikiran nggak sama pas makhluk ini sama kayak teman lu yang ngeliat pas waktu di awal, yang dia mau buang air kecil tapi ternyata kan dideketin nggak jadi, kabur lagi. Lu sempet kepikiran kasusnya sama nggak kayak gitu? Kan sama nih modelannya nih. Itu gua nggak tahu
Oh, karena lu nggak ngalamin. Kan kode etiknya nggak boleh ngasih tahu kan. Oh iya juga sih, lu juga nggak ngalamin juga ya yang pas waktu kencing juga ya. Gue nggak ngalamin, dan temen gue si Jonang ini nggak ngomong karena dia juga mungkin nggak tahu ya kan. Iya. Nggak ngasih tahu gue. Akhirnya gue kejar capek, gue akhirnya nyampe base camp. Nggak sadar gue kejar terus sampai base camp. Di base camp gue tanya, ada pendaki lain kan, gue tanya, bang ada yang lewat sini nggak? Belum ada yang lewat dari tadi, baru si abang ini doang sama temannya berdua, baru udah 4 atau 5 jam yang lalu belum ada yang turun. Baru gue doang. Orang selanjutnya dari orang yang pertama tadi. Berarti jarak jedanya sama gue tuh yang rombongan kedua ini udah dulu turun duluan. Iya. Jarak 4-5 jaman gue bilang. Terus di situ gue kaget. Siapa nih yang gue kejar dari tadi gitu. Stylenya style pendaki yang persis yang gue inget shell merahnya itu. Lu sempet ngeliat sosok mukanya gak? Enggak, karena dia selalu ngebelakangin gue. Oh. Tiap gue berhenti nih, tiap dia berhenti, dia nggak pernah nengok. Dia tetap aja mandang ke depan gitu. Tapi jalannya tuh kayak jalan manusia biasa. Iya, kayak jalan manusia biasa. Yang set. Ya kalau gue lihat jalannya manusia biasa, cuman normal. cepet banget. Oh. Nggak dapat sama gue berdua. Iya. Itu yang aneh banget ini. Ternyata yang gue kejar siapa? Dari tadi nggak ada yang turun kata pendaki yang sebelum gue. Iya. Dan dia sendiri juga. Tapi lu bener-bener nggak bisa sampai ngikutin juga. Itu dapat jarak paling deket. Berapa meter? 3-4 meteran lah. Itu paling deket. Dan dia ngebelakangin lu begini. Selalu ngebelakangin gue. Oke. Dan lu nggak bisa sampai dapat banget. Sempet ini nggak pas sampai di lu base camp terus lu turun ngobrol sama petugas base camp apa nggak siapa warga setempat di situ yang menanyakan hal-hal yang lu alami di atas? Kata yang di base camp sih untung aja mas. Untung aja langsung dapat sampai base camp. Oke. Takutnya yang kayak gitu nyesatin jalan. Nyesatin jalan, lu tetap lu kejar, nggak tahu deh lu jatuh ke jurang atau kemana lu hilang. Karena emang gitu sih dia soalnya kayak mancing ya, bisa dibilang si sosok itu tuh kayak mancing biar lu ngikut terus, tahu gue nggak tahu kemana. Ya kan? Iya. Tapi temen lu sempet ada obrolan kan nih sama temen lu, kok ini orang kenapa nggak bisa dikejar dan kenapa nggak berhenti dulu kan kita lagi berdua lagi minta tolong gitu. Gue sempet ngobrol sama dia. Ini kenapa orang tiap kita panggil kok selalu berhenti tapi nggak berhentinya tuh kita deketin dia terus jalan lagi gitu. Dia tahu kalau kita deketin dia jalan lagi. Temen gue juga bingung kenapa kok kayak gini dia orang. Sudahlah kita ikutin aja terus. Dan emang di situ gue juga bingung kan karena gue baru pertama ngedaki sama temen gue juga pemula baru ngedaki. Dalam posisi gue berdua doang nih sama dia. Kan jalur itu kan banyak cabangnya. Jalur turun tuh. Udahlah gue gua ngikut dia nih yang misterius ini nih pendaki ini nih biar gue juga nggak salah jalur kali ya, gue ikutin terus gitu. Untungnya dia nih ke base camp arahnya dan alhamdulillahnya lu sampai base camp tanpa sama sekali cedera dan sama sekali melakukan terjadi hal-hal aneh juga nggak ada kan? Nggak, cuman itu aja gue rasain. Gue bilang ini aneh banget. Iya. Dan itu pendakian pertama lu di Gunung Gede? Pertama gue di situ. Nah, terus kan lu ngalamin kayak gitu nih, Mas. Ada gak sih kepikiran lu entah teman-teman lu yang kenapa sih kok bisa jadi sampai kayak gini? Ada yang ngelakuin hal-hal aneh gak? Ada yang bawa barang-barang aneh? Kalau itu setelah gue cari tahu tanya-tanya si Jonang nih, karena kan gue diajak sama teman tongkrongannya dia nih. Yang gue lihat dari kacamata gue sih ya gara-gara yang 10 orang ilegal ini yang sompral. Oh, mulutnya ya. Mulut nggak dijaga, kelakuan nggak dijaga, kayaknya dari situ. Gitu. Berarti salah satu dari imbas orang itu ya salah satunya lu. Iya. Imbasnya. Padahal, dan syukurnya tapi alhamdulillahnya nggak terjadi apa-apa. Yang gue heran kenapa imbasnya ke gue, karena kan gue ngejaga banget di situ. Sebelum namanya pemula pasti kan dikasih wejangan nih. Lu kalau naik gunung nggak boleh gini, jaga sopan santun. Gue ngejaga banget sampai sekarang pun kalau gue naik gunung gue ngejaga banget. Iya. Oke, seru sih. Lebih kayak
penasaran lah itu kenapa lu terjadi sampai seperti itu, sampai detik ini sampai penasaran nggak siapa sih orang yang itu gitu, atau kenapa gitu? Penasaran sih, penasaran, tapi gue agak takut juga ya kalau pengen cari tahu itu siapa. Takutnya itu pendaki yang pernah hilang di situ. Korban Korban. dalam tanda kutip, dia entah itu tersesat apa sampai nggak bisa pulang atau ke jurang mungkin ya. Tapi semoga sih ya itu tujuan makhluk yang salah satu. Ya pastinya kita harus yakini juga itu makhluk ciptaan Allah juga sih. Berarti ada lagi yang mau disampaikan Mas Arif, cerita menarik horornya di gunung? Untuk saat ini itu dulu aja deh. Nanti pertemuan selanjutnya. Insya Allah kalau kita ada waktu next episode, nama konten ini obrolan horor. Apapun itu, jadi untuk teman-teman yang punya cerita horor, bolehlah kontak lah ke kita, komen buat nambah iseng-iseng aja lah di masa PPKM biar produktif. Untuk Mas Asep, thank you ya cerita-ceritanya, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga mau bercerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.